Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam tani, salam hijau. Pada kesempatan kali ini saya ya teman-teman mau mengecek pohon alpukat saya yang ada di Jawa. Sekalian menyarankan buat teman-teman yang mau menanam alpukat jangan di tempat yang teduh atau kurang sinar matahari. Kita ambil contoh pohon alpukat saya ini ya, yang ini cukup sinar matahari, hasilnya bagus, subur bagus ini. Ya walaupun kurang maksimal, ini untuk perbandingan aja ya. Ini nanti teman-teman kalau mau nanam alpukat jangan di tempat yang kurang sinar matahari dan tanah yang gembur. Ini jauh beda kalau suburnya sama alpukat saya yang di perantauan itu. Mari kita lihat yang ini, lumayan lah, kita kesuburannya masih kena sinar matahari walaupun nggak full. Ini jam segini, wow, udah dur panasnya jam biru ya. Terhalang sinar matahari, sinar mataharinya terhalang pohon jati. Ini contoh yang rusak, umurnya sama. Ini biasanya kalau hujan menggenang air ini disebabkan karena tergenang jadi hasilnya kuning. Kalau bahasa Jawanya asem-asemen atau baceken. Jadi kalau hujan bacek, bahasa Jawanya bacek ya. Ini dikarenakan kemarin itu kalau hujan airnya nggak lancar. Padahal ini air dari seberang jalan ini yang menggenang terus lewat nembus bawah jalan ini, cor ini. Kalau bahasa Jawanya apa ya, rembes. Airnya nggak bisa nggak bisa kering kalau habis hujan. Jadi saya sarankan teman-teman kalau mau menanam alpukat jangan, kalau di tempat yang agak berat ya dibikin palet, kalau nggak palet ya dibikin busut, biar apa ya, perakaran di bawah pohon alpukat di bawah pohon daerah kanan kirinya pohon alpukat itu perakarannya nggak tergenang air, biar pohon alpukat tumbuh subur. Dan ini yang utama, ini teman-teman bisa lihat pohon ini terlalu tinggi dan timurnya kan ini sinar mataharinya dari sana. Ini pagi ini nanti jam 11 baru kena sinar matahari ya. Teman-teman bisa bandingkan ya. Itu juga itu, kalau yang itu enggak terlalu tergenang, pokoknya yang intinya yang paling tergenang air ini. Maksudnya air dari seberang jalan itu, kalau kemarin tuh sebelum pulang kampung itu kan tertutup tanah, jadi air meluap ke sini. Paling terkena dampak tergenang airnya ya ini. Ini jadi bisa buat contoh buat teman-teman kalau nanam alpukat jangan sampai tergenang air tergenang air yang terlalu lama. Makanya kalau ini hujan sampai kadang berapa hari nggak bisa kering tanahnya. Ini sekarang sudah bisa kering karena saluran airnya udah dibikin lancar. Kalau hujan udah nggak meluap ke sini, jadi udah mulai agak pulih, tapi ya mungkin agak lama. Kita lihat yang lain ya. Kalau ini nggak begitu kalau ini nggak dampak, yang sebelahnya malah lebih parah itu. Ini air dari rumah yang dari genteng itu turunnya ngumpul yang di sebelahnya ini. Kita bandingkan yang agak lumayan kena sinar matahari kan, bagus kan, hijau pekat.
intinya gini ya teman-teman, jangan menanam alpukat di tempat yang tanahnya kurang subur, apalagi ini yang paling penting ini, jangan sampai di sebelah timurnya ini ada pohon tinggi kayak gini, masanya nanti sampai siang belum kena sinar matahari. Nah, yang jadi pertanyaan kenapa saya menanam alpukat di sebelah baratnya pohon yang tinggi, artinya kalau pagi nggak kena sinar matahari sampai siang, karena ya punya lahannya cuman ini, cuman di sini dan sebelah ini yang sebelah timurnya pekarangannya orang, pohonnya tinggi-tinggi, paling itu sampai rantingnya sampai nyebrang batas itu. Sebenarnya dipotong sama yang punya lahan juga boleh, cuman terlalu tinggi juga nggak berani naiknya ya teman-teman. Jadi ini bisa jadi pelajaran buat kita semua ya, kalau menanam alpukat usahakan full sinar matahari pagi sampai sore kalau bisa, dan cari lokasi yang tanahnya gembur. Kalau di sini tanah liat agak hitam itu sebenarnya, ini aja sudah ditimbun tanah cadas tipis-tipis. Kalau enggak, walaupun di tanah liat atau tanah hitam, bikin lubang yang besar, terus apa itu, nanti kita untuk media tanamnya cari tanah merah yang gembur itu, yang humus yang atasnya itu kita beli untuk media tanam di lubangnya yang besar. Kita lihat yang belakang. Di sini kalau ini malah lebih rendah dari tanah sekelilingnya ini malah. Padahal dulu agak naik nih, karena air ke sini semua, jadi membawa tanah sedikit demi sedikit di sekelilingnya, akhirnya kejadiannya gini. Kita lihat ini kena panasnya cuma sedikit lah ini siang paling jam 11 baru kena panas, sore sedikit udah tertutup rumah. Kita lihat yang belakang ya. Kopi adem. Kita lihat yang belakang rumah ya. Ini kalau kurang sinar matahari jadinya ini kurang besar pokoknya ini ya. Ini juga hasilnya cuma tinggi-tinggi. Intinya ya teman-teman sedulur-sedulur semua, kalau menanam alpukat usahakan full sinar matahari, tanahnya gembur, dan jangan sampai di sekelilingnya itu atau basah ininya banyak semak itulah, cabutin rumput sekeliling minimal itu ya, syukur-syukur semua di sekitarnya ya, minimal di daerah pohon alpukatnya itu dicabutin, dibersihin, disiangin. Full sinar matahari, tanah gembur, bibit bagus, insya Allah tumbuh subur. Ya, saya kira sampai di sini dulu ya teman-teman. Semoga ada pelajaran atau ada manfaat yang didapat dari video saya ini. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam hijau.